Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program Lapor Pak. Program ini merupakan sarana komunikasi Anda dengan lembaga atau pejabat terkait. Pemirsa dapat menyampaikan saran, kritik, dan pertanyaan. Dan saran dan kritik Anda akan dijawab langsung oleh narasumber kami dari studio, langsung dari Lampung TV. Lapor Pak, karena warga harus dilayani. Bersama saya Ron Marwah, inilah Lapor Pak. Baik pemirsa, kita sering mendengar istilah alat reproduksi. Nah, namun kita tentu belum semua tahu apa itu reproduksi. Tentu kita, nah untuk mau tahu dan untuk mendapatkan jawaban apa saja apa itu reproduksi, saya sudah mengundang satu orang narasumber yang paham dan aktif dengan kegiatan satu ini. Kita langsung, beliau adalah koordinator bidang pencegahan HIV dan kesehatan reproduksi PKBI Lampung, Bapak Rahmat Cahya Aji. Selamat sore Pak Rahmat, Pak Rahmat Cahya Aji ya. Selamat sore. Mungkin lebih akrab saya panggil Mas Aji aja ya, lebih enak kita ngobrolnya. Baik Mas Aji, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ini, terutama saya ini, sering mendengar istilah reproduksi, ya, tapi kita nggak tahu ini apa sih sebetulnya reproduksi dan apa kaitannya dengan kesehatan. Silakan Mas Aji jelaskan dulu soal itu. Baik, terima kasih Bang Iwan dan pemirsa OTV yang ada di rumah. Memang penting sekali kita mengetahui tentang kesehatan reproduksi, karena kesehatan reproduksi ini berkaitan dengan kita ya, sebagai manusia, terutama di PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Kita konsen terhadap persoalan-persoalan KB, keluarga berencana, kependudukan, reproduksi. Kenapa kesehatan reproduksi ini penting? Ya. Karena pengertian dari kesehatan reproduksi adalah bagaimana seseorang tersebut sehat. Ya. Sehat itu kan sejahtera, ya, baik secara fisik, psikis, dan psikologis. Ya. Ya. Dan reproduksi adalah proses mereproduksi kembali untuk melanjutkan keturunan. Ya. Ya. Jadi karena apa? Karena memang setiap manusia hitohnya dituntut oleh alam, ya katakan oleh Tuhan untuk menjaga alam semesta ini dengan melanjutkan keturunan. Dan untuk proses itu dibutuhkan kualitas manusia yang betul-betul berdaya dan siap untuk melanjutkan keturunan. Jadi pentingnya reproduksi. Jadi aspeknya memang luas. Tidak hanya menyangkut organ reproduksi, tidak hanya menyangkut bagaimana seksualitas seseorang, ya. Aspeknya sangat luas sekali. Jadi karena memang manusia itu kan akan berganti. Pemimpin yang ada saat ini itu suatu saat menjadi tua, dan kemudian akan tergantikan oleh remaja-remaja yang ada saat ini. Nah, di Lampung sendiri ya, remaja kita itu berjumlah 30% lebih. 30% yang merupakan aset. Dan remaja yang ada saat ini, inilah yang akan nantinya memimpin atau melanjutkan melanjutkan estafet perjuangan 10-20 tahun akan datang. Nah, kalau kita tidak siapkan remaja-remaja ini, akan bagaimana bangsa kita 10-20 tahun ke depan? Sudah terlibat narkoba, sudah melakukan hubungan seks bebas, di luar nikah yang tidak aman, yang akibatnya ini akan merusak generasi muda. Sekarang HIV/AIDS di Lampung sendiri sudah 500 lebih, ya kan? Di Kota Bandar Lampung yang paling banyak sekitar 214 ya pengidap HIV/AIDS. Nah, ini yang persoalan ini yang penting untuk kita cermati bersama. Jangan sampai remaja-remaja kita yang seperti di Afrika itu HIV/AIDS dari 5 anggota keluarga 3 orang dipastikan itu mengidap HIV/AIDS. Dari 5 anggota keluarga, ya kan? Jadi 3 dipastikan HIV/AIDS. Dan negara di Afrika itu memang tersedot APBN-nya untuk ngurusin HIV/AIDS. Nah,
Nah, apakah kita mau seperti itu? Belum, iya. Menunggu seperti itu baru kita semua peduli terhadap Baik Mas Haji. Terkait soal itu, ini banyak SMS yang masuk ke kita. Ada yang mau tahu apa itu reproduksi dan bagaimana pencegahannya mungkin. Namun kita tahan dulu, kita mau jeda dulu sejenak. Baik pemirsa, kami masih akan kembali setelah pesan berikut ini. merupakan pengobatan tradisional Tionghoa dibimbing langsung oleh tim konsultan Sensei ahli TCM dari Tiongkok. Menggunakan metode pengobatan terdepan berupa obat herbal TCM, akupuntur, dan pengobatan luar. Memiliki khasiat obat sampai pada akar penyakit, efektif mengatasi penyakit diabetes atau kencing manis, hipertensi, jantung, sakit nyeri pada leher, bahu, pinggang dan kaki, osteoporosis, gangguan fungsi seksual, penyakit wanita, pembesaran kelenjar susu, penyakit kulit yang kronis dan penyakit liver, lambung, paru-paru, kanker atau tumor dan lainnya. Saya menderita diabetes selama 13 tahun. Sudah mengkonsumsi bermacam obat dan juga menggunakan tetapi tidak berubah. Sudah 8 tahun saya tidak bisa menggunakan obat sebagai seorang. Akhirnya ada saya teman yang mengatakan saya pada dalam menemukan tradisional dan melakukan terapi aku untuk selama 3 tahun. Sudah ada dari jalan yang kembali. Sekarang saya tidak bisa mendapatkan saya sebagai seorang. Terima kasih banyak. Daging TCM. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand. Kanker, rematik, diabetes, nyeri sendi dan darah tinggi adalah penyakit yang sulit diobati. Penyebab utama penyakit tersebut karena antibodi menurun dan racun mengendap di dalam tubuh. Kini hadir di Jakarta, Klinik Taisan TCM adalah klinik TCM Tiongkok, spesialis mengobati penyakit tersebut. Sudah banyak pasien yang telah disembuhkan. 3 tahun saya menderita penyakit kanker payudara. Sudah berobat sampai ke luar negeri tapi selalu kambuh lagi. Kanker saya malah meluas kemana-mana. Saya hampir tak percaya lagi dengan segala jenis pengobatan. Teman saya menyarankan saya untuk pergi berobat ke klinik Taisan TCM. Sekarang saya sudah sehat. Selama setengah tahun ini penyakit saya tak pernah kambuh lagi. Dengan minum jamu herbal TCM, resep rahasia Tiongkok akan meningkatkan antibodi dan kekebalan tubuh. Umur saya 50 tahun. Sudah 7 tahun terkena penyakit rematik. Punggung dan pinggang saya sakit, sendi kaki saya terasa nyeri hingga sulit untuk berjalan. Akhirnya, saya berobat ke klinik Taisan TCM. Pertama kali saya datang, badan saya langsung merasa enak. Dengan 3 paket pengobatan, penyakit rematik dan nyeri sendi saya bisa teratasi. Pengobatan dengan menempelkan ramuan herbal di titik meridian atau akupuntur. Racun dikeluarkan melalui pembuluh darah dari titik meridian telapak kaki. Saya sudah 9 tahun menderita penyakit diabetes, tetapi tidak kunjung sembuh. Tangan dan kaki saya terasa kaku. Pernah kaki saya luka dan infeksi, katanya harus diamputasi. Untung teman saya menyarankan untuk berobat ke klinik Taisan TCM. Dengan 5 paket pengobatan, kini saya telah pulih kembali. Setiap pasien yang datang berobat dapat spesial diskon 30%. Klinik Taisan TCM. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di program Lapor Pak edisi sore hari ini bersama Koordinator Bidang Pencegahan HIV dan Kesehatan Reproduksi PKBI Lampung, Mas Rahmat Cahya Aji. Kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi langsung dengan narasumber kami ini melalui line telepon kami di 0721993466 atau melalui SMS kami di 088268189151. Sekali lagi, silakan layangkan pertanyaan, kritik, saran Anda soal kesehatan reproduksi melalui line telepon kami atau di SMS kami di 088268189151 seperti yang tertera di layar televisi
Anda. Mas Aji, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini banyak SMS yang masuk, ini banyak mau tahu nih sebagaimana apa ini kesehatan reproduksi. Kita langsung saja dari 0856 6922 0 sekian. Aspek kesehatan yang perlu diperhatikan oleh remaja putri. Nah, itu apa saja nih? Ini terputus sepertinya. Mungkin ini apa saja mungkin, silakan. Oke, baik. Jadi memang remaja putri ini memang perlu perhatian khusus ya, terutama ketika memasuki usia pubertas. Remaja putri biasanya antara umur 10 ya, bahkan seiring perkembangan zaman, proses menstruasi remaja putri sekarang ini lebih cepat. Ada yang 6 tahun, 7 tahun juga ada mengalami menstruasi ya. Jadi memang yang paling penting adalah pemeriksaan seputar organ reproduksi dan orang tua perlu mendampingi khususnya remaja putri. Ya, perlu dijelaskan bahwa yang namanya remaja putri itu secara alamiah akan mengalami yang namanya menstruasi dan ini ketika sebelum masuk usia pubertas sebenarnya orang tua sudah memberitahu sebelumnya gitu kan, nanti kalau kamu sudah masuk usia pubertas kamu akan mengalami menstruasi. Menstruasi itu adalah proses keluarnya sel telur ya kan, pada perempuan. Jadi setiap bulan perempuan itu bertelur. Ditandai dengan apabila tidak terjadi pembuahan dia akan keluar ini dengan keluarnya darah menstruasi. Darah menstruasi itu bukan darah kotor, tapi memang sisa-sisa sari makanan yang dipersiapkan oleh rahim untuk menyambut datangnya cabang bayi. Artinya bukan darah kotor seperti yang dikenal selama ini ya. Ini kan mitos di masa lalu. Tapi itu adalah sisa-sisa sari makanan yang akhirnya luruh, berkontraksi, menstruasi agak-agak sakit. Betul. Nah, itu harus diperhatikan ya kan. Jadi orang tua tidak perlu tabu lagi. Tidak perlu tabu. Karena banyak remaja putri yang begitu dia mengalami menarche atau menstruasi pertama kali ketakutan. Kenapa saya berdarah? Nah, sementara orang tua tadi tabu. Seorang tua tidak memberitahu, jadi segala cara dia lakukan untuk menahan keluarnya darah. Gitu kan. Jadi diberikan pembalutnya, diberitahu. Karena ada juga yang dia akhirnya pakai kain bekas, bukan infeksi, ya kan. Kemudian juga pemeriksaan payudara secara rutin, ya kan. Apabila terjadi benjolan, terjadi hal-hal yang mungkin kelainan di payudara, itu cepat segera diperiksa medis. Dan jangan khawatir, PKBI telah melakukan pelatihan di petugas kesehatan di 7 puskesmas dan 2 rumah sakit, termasuk rumah sakit umum dan bagaimana memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah sahabat bagi remaja. Jadi buat remaja jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya memeriksakan kelainan, keputihan yang berlebihan, dan itu adalah hal-hal yang alamiah dan wajar dialami dan bahkan harus dilakukan. Baik Mas Haji, saya potong ini masih ada SMS lagi terkait soal itu juga dari 085646 sekian. Apa risikonya buat organ reproduksi jika hamil di bawah usia 20 tahun? Nah ini memang remaja memang sangat rentan terhadap perilaku beresiko hubungan seks sebelum nikah, karena memang rahim ketika masa pertumbuhan ketika usia pubertas, ketika mulai hormon terbentuk, itu pembentukan rahim sedang berproses sampai pada usia 20 tahun, ya kan? Artinya ketika kematangan usia 20 tahun, rahim sudah siap untuk melakukan pembuahan dan dibuahi, sehingga nanti hamil. Nah, ketika di bawah usia 20 tahun, rahim belum siap karena dia masih proses pematangan. Apabila terjadi pembuahan di dalam rahim sebelum usia 20 tahun ke atas, ada kemungkinan akan terjadi misalnya kehamilan di luar kandungan, yang dikenal dengan hamil anggur hamil anggur atau kelainan-kelainan lainnya. Jadi memang yang paling baik adalah menunda kehamilan sampai kematangan di atas 20 tahun ke atas. Baik, Mas Haji, kita tahan lagi dulu, kita mau jeda sejenak pemirsa. Kami masih menanti SMS Anda di 088268189151. Kami masih akan kembali setelah pesan berikut ini.
bihun roasted, oh bihun roasted. Nikmat tak terkira, hanya bihun roasted, oh bihun roasted. Bihun roasted semua suka, roasted lezat tak terkira. Bihun roasted, bihun kita semua. Kanker, rematik, diabetes, nyeri sendi dan darah tinggi adalah penyakit yang sulit diobati. Penyebab utama penyakit tersebut karena antibodi menurun dan racun mengendap di dalam tubuh. Kini hadir di Jakarta, klinik Taisan TCM adalah klinik TCM Tiongkok, spesialis mengobati penyakit tersebut. Sudah banyak pasien yang telah disembuhkan. 3 tahun saya menderita penyakit kanker payudara. Sudah berobat sampai ke luar negeri tapi selalu kambuh lagi. Kanker saya malah meluas kemana-mana. Saya hampir tak percaya lagi dengan segala jenis pengobatan. Teman saya menyarankan saya untuk pergi berobat ke klinik Taisan TCM. Sekarang saya sudah sehat. Selama setengah tahun ini penyakit saya tak pernah kambuh lagi. Dengan minum jamu herbal TCM, resep rahasia Tiongkok akan meningkatkan antibodi dan kekebalan tubuh. Umur saya 50 tahun. Sudah 7 tahun terkena penyakit rematik. Punggung dan pinggang saya sakit, sendi kaki saya terasa nyeri hingga sulit untuk berjalan. Akhirnya, saya berobat ke klinik Taisan TCM. Pertama kali saya datang, badan saya langsung merasa enak. Dengan 3 paket pengobatan, penyakit rematik dan nyeri sendi saya bisa teratasi. Pengobatan dengan menempelkan ramuan herbal di titik meridian atau akupuntur. Racun dikeluarkan melalui pembuluh darah dari titik meridian telapak kaki. Saya sudah 9 tahun menderita penyakit diabetes, tetapi tidak kunjung sembuh. Tangan dan kaki saya terasa kaku. Pernah kaki saya luka dan infeksi, katanya harus diamputasi. Untung teman saya menyarankan untuk berobat ke klinik Taisan TCM. Dengan 5 paket pengobatan, kini saya telah pulih kembali. Setiap pasien yang datang berobat dapat spesial diskon 30%. Klinik Taisan TCM. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Lapor Pak edisi sore hari ini bersama Koordinator Bidang Pencegahan HIV dan Kesehatan Reproduksi PKPI Lampung, Mas Rahmat Cahya Aji. Mas Aji, ini kita masih banyak SMS yang masih belum kita perlu tanggapin dari 0856699116 sekian. Saya ibu rumah tangga yang mau saya tanyakan bagaimana menjaga kesehatan seksual di usia tua dan apa risikonya buat reproduksi. Ya, baik. Jadi ibu memang ketika usia tua bukan berarti kita tidak bisa lagi menikmati seksual dengan suami. Memang berbeda ya pada saat baru menikah dengan sudah tua, tentunya frekuensinya kualitasnya juga berkurang. Tapi jangan khawatir ya kan. Yang penting adalah tidak mengurangi rasa cinta kasih, kasih sayang dengan suami, dan begitu suami sayang dengan istri, yang walaupun frekuensinya berkurang, tapi kemungkinan untuk melakukan hubungan seks kemudian hamil juga pun sebenarnya dulu memang di atas 30 tahun berbahaya. Tapi dengan adanya teknologi kemajuan sekarang kan bisa dengan jalan sesar atau apa gitu kan. Tapi Mas Haji, saya potong dulu, kita angkat telepon dulu. Lapor Pak, selamat sore. Halo. Halo. Halo ya. Terputus. Baik, kita lanjut Mas. Ya, jadi memang dengan teknologi bisa banyak sebenarnya orang-orang tua di atas 40 tahun ya, dia hamil secara sesar dan alhamdulillah memang bayinya sehat ya. Memang diperhitungkan dari segi umur ya, bagaimana nanti masa depan anak, kemudian bagaimana pendidikannya ya, itu juga perlu dipikirkan ya. Memang apalagi sudah menopause kalau sudah menopause memang terhentinya sel telur itu bereproduksi sehingga tidak lagi mengalami menstruasi. Tapi tetap saja ibu bisa menikmati hubungan suami istri ya. Yang penting artinya reproduksi tidak terganggu meskipun usia tua. Ya, hubungan seksualnya, reproduksinya juga tidak terganggu ya. Baik Ibu, jadi dari 0856699116, jadi silahkan ada persoalan dilanjutkan. Kita lanjut dari 0819772200 sekian. Saya wanita 34 tahun, sudah menikah 1,4 tahun, maksudnya ini setahun lebih dan belum punya anak. Saya sudah berobat ke dokter kandungan. Terus saya juga merasakan pada saat berhubungan sering sakit. Apakah ada kelainan pada saya, Pak?
Ya, Ibu sudah 34 tahun masa yang ideal ya sebenarnya untuk memiliki buah hati ya, anak. Dan memang ini tidak jelas apakah bagaimana hasil dari dokter hasil apakah memang organnya normal atau bagaimana, sebaiknya periksakan kembali. Dan memang ketika hubungan seksual ya memang harusnya dinikmati dan untuk menghilangkan rasa sakit mungkin pemanasan dari kurang ya kan. Nah itu perlu dikomunikasikan ya. Ada keluhan sakit ya komunikasikan, karena memang hubungan seksual bukan hanya kebutuhan si suami ya kan, si istri juga berhak menikmati hubungan seksual, saling membutuhkan ya kan. Dan memang hubungan seksual itu bukan dipaksakan tapi kesepakatan bersama, sehingga dua-duanya jadi nikmat, tidak ada yang merasa tersakiti atau terpaksa untuk melakukannya. Dan kalau memang sakit kan di apotek juga ada namanya kiwai jelly ya, mas yang mungkin organ reproduksinya kering vaginanya cairannya kurang, bisa ditambahkan dengan kiwai jelly yang berbahan dasar air ya. Jangan pelumas yang jenis lain. Itu merek-merek ada di apotek pun ada. Kalau perlu ke PKBI Bu, banyak stoknya untuk pelumas ya. Silakan dapatkan gratis. Baik, dari 0819772220 sekian. Jadi silakan Ibu untuk konsultasi boleh juga ke PKBI atau ke dokter langsung soal alat pelumas, silakan langsung PKBI, siap gratis malah katanya Ibu. Baik Mas Haji, kita tahan dulu, kita mau jeda dulu sejenak pemirsa, kami masih akan kembali setelah pesan berikut ini. Ini berdiri sejak 1989. Kita punya pengobatan mata ini turun-menurun dari kakek ke orang tua, baru menurun saya. Kita mengobati mata katarak, mata min, flash, seluruh yang menyangkut penyakit mata. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal. Jadi setiap pasien yang datang ke tempat saya mau berobat, itu semua pasiennya harus saya periksa dulu. Setelah kita periksa dari hasil pemeriksaan, kira-kira itu bisa disembuhkan atau tidak, baru kita kasih tahu. Karena obat kita herbal 100% ini, tanpa bahan kimia, itu tanpa operasi. Dulu saya min 7, tapi sudah berobat kemana-mana tidak bisa sembuh. Setelah berobat di klinik mata Agra, setelah berobat di sana selama 15 hari, saya sembuh total tanpa pakai kacamata. Saya Arif, dulu mata saya sebentar, setelah berobat di klinik mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Mata saya katarak. Saya sudah berobat kemana-mana, namun hasilnya tidak ada. Terakhir divonis dokter untuk operasi, saya takut. Akhirnya saya datang ke klinik Agra. Setelah 20 hari mata saya katarak sembuh total. Begitu juga seperti penyakit amblion. Penyakit amblion itu tanpa operasi. Nama saya Usman. Saya sakit amblion, bikin tutuk sakit, bikin berak mengeluarkan darah. Setelah berobat klinik Agra, ini sudah sembuh total. Pria yang kurang perkasa juga begitu. Itu juga kita kasih garansi tertulis, karena obat-obatan kita itu tanpa bahan kimia, semuanya itu herbal dari India. Nama saya Pak berumur 54 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit lemah sabar. Nah, saya sering bertengkar dengan istri saya. Nah, sekarang saya berobat di klinik Agra, alhamdulillah bisa sembuh. Klinik mata Agra ini mengobati tulang kropos, pengapuran, lumpuh, stroke, dan persendian. Saya menjamin satu kali datang pasien sama saya mengasih garansi itu tertulis. Setiap pasien yang berobat sama saya ada garansi tertulis. Bapak dan Ibu yang sudah pernah berobat kemana-mana, hasilnya tidak ada, datang ke alamat saya, Jalan Tengku Umar nomor 4, depan Puskesmas Kedaton, Lampung.
Baik, terima kasih pemirsa. Tanpa terasa kita tiba di penghujung acara atau di segmen terakhir program Lapor Pak edisi sore hari ini. Mas Haji, tanpa terasa ini kita tiba di penghujung acara, tapi saya berharap misalnya masih satu SMS paling tidak yang bisa menanggapin ini. Kita langsung saja dari 0853695770 sekian. Saya baru menikah 2 bulan. Saya ingin tanya mengenai sistem reproduksi. Masalah saya, sperma yang telah dimasukkan suami keluar dari vagina. Setelah berhubungan, apakah ada masalah dengan rahim saya? Ya, mungkin kalau untuk urusan dalam ya rahim bisa diperiksakan ke dokter kandungan. Kalau datang ke PKBI juga bisa. Mungkin saja salah dalam posisi ketika bersenggama. Juga perlu diperhatikan ketika selesai hubungan seksual jangan cepat-cepat bergerak. Atau biasanya kan ibu-ibu ngerasa jijik cepat-cepat kamar mandi. Di kamar mandi akhirnya keluar. Jadi posisi ideal boleh pinggul ya ditahan dengan bantal atau kaki dinaikin ke atas ya, itu juga bisa membuat turunnya sperma. Boleh dicoba ya posisi seperti itu. Yang paling penting harus ada teknik ya supaya sperma itu bisa masuk dan bertemu dengan sel telur. Itu yang bisa mempercepat proses pembuahan. Kalau misalnya ya buru-buru langsung cuci ya keluar lagi. Ya baik Ibu dari 0853695770 sekian. Saya baru menikah ini, jadi mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Mas Haji tadi bisa dipahami, atau kalau masih belum paham silahkan langsung konsultasi ke PKBI. PKBI siap melayani. Baik pemirsa, tanpa terasa kita tiba di terakhir di acara sore hari ini. Namun saya sempat harus bacakan dulu SMS yang belum sempat ditanggapi sore hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kami akan undang lagi beliau dari 0853682118 sekian. Bagaimana dampaknya bagi kesehatan reproduksi remaja khususnya wanita yang menggunakan KB sebelum umur 20 tahun. Terus dari 0878995501 sekian. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi khususnya ya bagi remaja? Tolong dong jelaskan. Dari 0896312002 sekian. Pak, kenapa sampai sekarang guru-guru di sekolah sepertinya masih tabu membicarakan seks pada siswanya, padahal itu penting untuk diketahui siswa sebelum mereka dapat informasi keliru. Selanjutnya dari 08536964 sekian. Lapor Pak, apa efek kopi untuk kesehatan reproduksi? Baik Bapak atau Ibu yang mengirim SMS ini, mudah-mudahan 2 pekan setelah ini kami akan mengundang beliau lagi, Mas Haji lagi, atau dari aktivis dari PKBI untuk menjawab SMS yang belum sempat ditanggapi sore hari ini. Saya Irwan Marwah Mapili, kru yang bertugas sore hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Haji, makasih.